Ini 3 jenis makanan yang bisa merusak otakmu. Apa saja itu? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai makanan-makanan yang berpotensi bisa merusak otak kalian. Nah, apa saja itu? Kita perlu tahu dulu, di sini saya akan berikan 2 fun fact. Nah, 2 fun fact seputar kesehatan, seputar otak tentunya, yang mungkin beberapa dari Sobat Sehat ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Fun fact-nya yang pertama, otak manusia, ya ini saya highlight ya, otak manusia ya, bukan otak yang lain ya. Berat otak manusia itu hanya 2% dari total berat badan kita secara keseluruhan. Tapi sebaliknya, ini bisa menguras energi di dalam tubuh kita itu 20% dari total energi BMR atau kebutuhan dasar energi manusia, basal metabolic rate. Nah, jadi ini 2 hal yang sangat mungkin sangat berseberangan, beratnya hanya 2%, tapi dia mengkonsumsi energinya 20%. Nah, kenapa segitu banyaknya otak kita itu butuh energinya? Tentunya karena otak ini punya berbagai macam fungsi. Nah, beberapa dari kita mungkin sudah tahu ya fungsi-fungsi otak untuk berpikir, tapi tidak hanya berpikir, more than that, beyond that. Apa aja? Otak ya, beberapa fungsi utamanya adalah untuk meregulasi mood. Ya, jadi karena apa? Karena banyak sekali neurotransmitter di otak kita yang bisa meregulasi mood kita. Kita lagi happy, kita lagi sedih, kita lagi galau, kita lagi emosi, kita lagi bete. Nah, itu semuanya diregulasi oleh otak kita tentunya. Kemudian yang kedua juga mengontrol rasa lapar, rasa kenyang. Ya, jadi kalau kita berpikir, oh rasa lapar, rasa kenyang itu dari perut. No, itu dari otak kita, dari sinyal di otak kita. Dikontrol oleh hormon, neurotransmitter, dan juga bermacam-macam. Kemudian juga tentunya untuk kognitif atau memori. Kalau kita berpikir IQ, ya, itu juga dari otak kita. Kemudian bagaimana kita bisa mengingat jangka panjang, jangka pendek, memori, itu semuanya di otak kita, di hipotalamus kita. Ya, kemudian juga mobilitas kita, itu juga dikontrol oleh otak kita. Sensor motorik kita bisa bergerak. Itu sebabnya kenapa kalau untuk pasien-pasien yang punya masalah stroke, ya mohon maaf, itu mereka mengalami gangguan motorik. Karena apa? Karena itu bukan karena tangan kita, otot kita, syaraf kita. Semuanya yang mengontrol adalah otak kita, di otak kita. Itu. Dan juga masih banyak lagi fungsi-fungsi otak yang lain. That's why kenapa otak ini, menjaga kesehatan otak ini sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, masalahnya yang paling sering terjadi, yang paling umum terjadi seputar otak, mulai dari yang paling ringan sampai paling berat, apa kira-kira? Pertama, banyak orang mungkin mengalami, kalau istilahnya itu ada istilah brain fog. Nah, brain fog itu apa? Brain fog itu kita susah fokus. Ya, jadi kalau Anda mungkin mengerjakan sesuatu lalu tiba-tiba merasa halu, nah itu namanya brain fog ya. Jadi saya nggak tahu istilah bahasa Indonesianya apa, brain fog agak sulit di translate ke Indonesian ya. Kemudian juga beberapa orang mengalami food coma, terutama setelah makan pagi, yang paling sering makan siang. Nah, food coma ini mungkin beberapa dari Sobat Sehat tahu, oh diidentikan karena makanan tertentu. Apakah benar karena makanannya, atau kebiasaan makanannya, atau proses pengolahannya? Nah, mungkin nanti akan saya bahas ya. Ya, istilahnya food coma itu tiba-tiba setelah makan langsung ngantuk atau langsung tiba-tiba merasa koma ya, seolah-olah seperti orang koma, diem gitu, atau merasa tidak punya energi.
ya. Kemudian demensia, ya, demensia ini juga sangat banyak terjadi, ya. Dulunya di usia-usia yang orang lansia, tapi sekarang sudah mulai menurun. Justru orang-orang yang usianya 50-an itu sudah mulai mengalami demensia. Itu juga gangguan otak, ya. Jadi fungsi memorinya menurun. Alzheimer, ya, itu juga banyak sekali terjadi. Dan yang paling sering juga adalah stroke yang tadi saya bahas. Nah, stroke ini juga bisa disebabkan karena masalah penyumbatan di otak atau pembuluh di otak itu juga pecah, pembuluh darahnya itu juga banyak sekali terjadi. Dan juga banyak masalah-masalah lain yang terjadi di otak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang merusak? Masa sih dok yang merusak itu hanya makanan-makanan? Tentu saja tidak. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa merusak kondisi kesehatan otak kita. Nah, apa? Yang paling sering disalahkan adalah, pertama adalah genetik. Berapa banyak dari kalian yang dengar, ya memang sudah ada keturunan dok, sudah ada masalah dari orang tua atau mungkin dari nenek, dari buyut gitu. Ini adalah masalah yang sudah ada dari lahir. Apakah bisa terjadi? Bisa, ya. Tapi menurut data, hal yang terjadi karena genetik, masalah-masalah yang terjadi karena genetik itu kurang dari 5%. Ya, kurang dari 5%. Karena apa? Ya, ini memang bisa terjadi tapi populasinya sangat kecil. Lalu apa sebagian besar yang menyebabkan kerusakan di otak kita? Kerusakan di otak banyak orang. Ya. Yang pertama adalah lingkungan. Yang kedua adalah pola hidup. Di mana keduanya ini kita sebut sebagai epigenetik. Ya, kalau selama ini kita cuma dengar istilah genetik, ada juga istilah yang namanya epigenetik. Nah, epigenetik ini ditentukan oleh lingkungan. Bagaimana kita hidup di lingkungan yang seperti apa? Apa lingkungan yang tinggi polusi? Apakah lingkungan yang bising? Apakah lingkungan yang kurang higienis? Apakah lingkungan yang banyak tercemar? Ya, dan juga pola hidup. Nah, ini adalah dua hal yang sebetulnya bisa kita kontrol, tapi kalau mau bicara mana yang lebih mudah untuk dikontrol, tentunya adalah pola hidup, karena lingkungan, ya kita akan lebih banyak yang perlu kita kontrol. Nah, pola hidup yang seperti apa? Pola hidup ini menyangkutnya apa aja sih? Yang pertama adalah pola makan. Ya, apa yang kita masukkan ke dalam mulut setiap hari. Bahkan bukan cuma makanan, tapi juga minuman. Yes. Yang kedua adalah aktivitas. Ya, aktivitas ini aktivitas fisik, ya, yang secara umum, kemudian juga olahraga, itu juga mencakup aktivitas. Dan juga adalah level stres. Nah, ini ya. Jadi, itu tiga hal ini adalah yang menyangkut pola hidup kita. Nah, tapi yang ingin saya bahas di sini adalah seputar makanannya, karena di sini ya supaya tidak terlalu panjang videonya, dan saya juga ingin lebih mengemphasize ke jenis-jenis makanannya supaya sobat sehat ini bisa lebih memperhatikan apa yang bisa diperhatikan. Ya, at least kita perhatikan yang kontribusinya besar dulu dari makanan. Nah, jadi jenis makanan apa saja dok yang bisa merusak otak kita? Oke, ambil catatan, sudah siap? Ya, sudah siap? Oke, saya jelaskan jenis makanannya di sini. Jadi bukan nama makanannya, karena tentunya kalau kita bilang nama makanan banyak sekali, ya. Tapi saya akan share 3 jenis makanan yang paling bisa merusak otak kalian. Yang pertama adalah makanan yang tinggi omega 6. Nah, omega, mungkin kalau beberapa dari kalian sudah sering dengar, oh omega 3, omega 6, omega 9. Nah, menurut data, omega 6 yang terlalu tinggi ini bisa mengganggu keseimbangan antara kebutuhan essential fatty acid atau asam lemak esensial di dalam tubuh kita. Omega 3 dan omega 6 ini seperti dia jungkat-jungkit. Ketika kita konsumsi omega 6 dalam jumlah yang tinggi, akhirnya apa? Omega 3 dalam tubuh kita jumlahnya, levelnya akan rendah. Nah, dan makanan-makanan tinggi omega 6 ini dia memudahkan tubuh kita untuk mengalami peradangan, untuk mengalami yang namanya stres oksidatif. Nah, salah satunya akan terjadinya amyloid plaque atau plaque amyloid. Ini yang paling sering menyebabkan gangguan-gangguan seperti Alzheimer, bahkan juga seperti stroke. Nah, plaque amyloid ini terbentuk karena apa? Karena adanya peradangan. Kalau tidak ada peradangan, tidak akan ada plak yang akan menyebabkan itu penyumbatan dan lain-lain. Makanan-makanan yang mengandung tinggi omega 6 adalah apa? Nah, ini adalah minyak sayur. Itu yang paling
besar kontribusinya, yang paling tinggi omega 6. Jadi salah satu jenis sayuran yang perlu kalian hindari adalah minyak sayur, ya, itu atau vegetable oil. Biasanya dikatakan kalau kita baca ingredients di beberapa label makanan, mereka menyebutnya adalah vegetable oil. Contohnya apa saja, Dok? Ya, jadi minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung, itu adalah jenis-jenis minyak-minyak yang dikategorikan sebagai minyak sayur atau vegetable oil. Nah, minyak-minyak jenis ini, meskipun dia itu tidak digunakan untuk menggoreng, kalau kita gunakan dalam jumlah yang banyak, misalnya untuk apa? Untuk mengoven, atau misalnya dalam arti dicampurkan ke beberapa jenis makanan, misalnya seperti selai kacang, produk-produk makanan tertentu, selai kacang, kemudian cookies, wafer, biskuit, pancake, whatever that you name it. Ya, itu banyak sekali yang menggunakan minyak-minyak sayur. Nah, minyak-minyak sayur ini karena dia tinggi omega 6, dia akan menurunkan kadar omega 3 dalam tubuh kita, dalam otak kita, di mana omega 3 itu juga sangat dibutuhkan untuk kesehatan otak kita. Ya, jadi itu yang perlu kalian hindari. Bukan masalah digorengnya, tapi juga jenis minyaknya, ya, jenis bahan makanan, terutama minyak sayur itu. Yang kedua adalah tinggi gula. Nah, sekali lagi kalau saya bilang di sini, beberapa kali saya sudah sampaikan, tidak semua yang tinggi gula itu rasanya manis. Ya, jadi ketika saya bicara tinggi gula, jangan identiknya mungkin orang, oh yang manis-manis ya, Dok. Tidak selalu. Ya, tinggi gula itu segala macam makanan, bahkan hidden sugar. Ya, bisa cek konten saya sebelumnya mengenai hidden sugar. Karena apa? Karena ini bisa menyebabkan yang namanya resistensi insulin. Apalagi kalau kita konsumsinya terus-menerus. Resistensi insulin juga sudah sering saya bahas, kemudian juga menyebabkan namanya neuropati. Ya, neuropati ini kematian syaraf terutama di bagian otak. Karena apa? Karena makanan yang tinggi gula, makanan yang tinggi karbohidrat, karena semua karbohidrat ini akan dipecah menjadi gula dalam tubuh kita, ini akan menguras cadangan vitamin B di dalam tubuh kita, terutama adalah vitamin B1. Jadi kalau kita bicara mengenai, oh berarti mungkin kurang vitamin B1-nya, Dok. Bukan. Sebetulnya vitamin B1 ini kita bisa dapatkan di banyak sekali makanan, bahkan dalam arti hampir ada di semua makanan. Masalahnya apa? Bukan karena kita konsumsi vitamin B1-nya kurang, tapi karena kita terlalu banyak konsumsi karbohidrat, makanan tinggi gula, di mana makanan tinggi gula dan karbohidrat ini membutuhkan vitamin B1 untuk metabolismenya. Akhirnya apa? Akhirnya kita defisiensi atau kekurangan vitamin B1 karena pola makan kita yang tinggi gula, tinggi karbohidrat. Contohnya, martabak manis. Kemudian apa? Es krim, ya, boba, kemudian donat kentang. Ya, bukan berarti kalau donat kentang itu lebih sehat, lebih rendah gula, lebih rendah kalori, sama saja. Ya, dan juga banyak makanan atau minuman lain, terutama makanan minuman kemasan yang juga tinggi gula. Ya, dan yang terakhir adalah jenis makanan yang tinggi toksin. Ya, tinggi toksin itu apa? Racun. Ya, ini yang akan mengganggu keseimbangan mikroflora kita, terutama di pencernaan. Loh, apa hubungannya, Dok? Bukannya tadi kita bicara mengenai kesehatan otak. Nah, saya juga sudah pernah bahas bahwa otak kedua kita, ya, itu adalah usus kita, pencernaan kita, dan di sana yang mengatur kesehatannya adalah mikrobioma, mikroflora. Ada suatu sistem syaraf yang namanya adalah enteric nervous system, ya, atau sistem syaraf enteric. Ini yang menghubungkan antara otak dengan pencernaan kita. Jadi apa yang terjadi di pencernaan kita ini juga akan sangat mempengaruhi otak kita. Bagaimana kita memperhatikan kesehatan usus kita, itu juga akan mempengaruhi kesehatan otak kita. Apa saja, Dok, toksin ini? Ya, kita mungkin yang sering dengar adalah pengawet, pewarna, perasa, pemanis buatan, dan yang lainnya. Kemudian pestisida, herbisida, insektisida, dan juga banyak masalah-masalah yang bisa ditimbulkan karena obat-obatan ini, ya, obat-obatan yang untuk tanaman, untuk segala macam, mungkin yang bahkan sayuran juga kalau tinggi pestisida dan lain-lain. Itu sebabnya kita perlu pilih atau memproses sayuran dengan benar. Kemudian juga makanan-makanan yang GMO, genetically modified, ya, antibiotik juga banyak sekali kita dapatkan di makanan-makanan, bahkan di protein-protein seperti ayam, telur, dan lain-lain. Ya, jadi memang makanan-makanan ini kok susah banget, Dok. Ya, that's why memang dalam arti, mohon maaf, yang perlu saya sampaikan memang hidup sehat itu tidak
terlalu sulit, tapi juga jangan terlalu disimplify, ya, karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan seringkali bahkan tanpa kita sadari dari makanan-makanan yang kita konsumsi yang sehari-hari itu, ya, makanan-makanan yang tinggi antibiotik, kita beli makanan-makanan yang junk food, ya, dan tiga jenis makanan ini, makanan yang tinggi omega 6, makanan yang tinggi gula, makanan minuman yang tinggi toksin, kalau kita gabungkan, ya tadi sebutannya adalah junk food, ya, atau highly processed food. Itu adalah gabungan dari ketiga jenis makanan tadi. Nah, terus solusinya sekarang gimana nih? Yang paling penting, solusinya gimana, Dok? Oke, yang pertama, ya, jangan terlalu fokus dengan berarti saya harus makan apa? Ya, atau saya harus minum suplemen apa? Saya harus minum vitamin apa? Jangan fokus ke situ dulu. Ya, karena apa? Karena banyak yang terjadi untuk merusak otak kita. Berarti yang perlu kita pikirkan, ya, kalau ada sesuatu yang mencemari, apa yang kita tambahkan atau apa yang kita bersihkan? Ya, kalau kita menambahkan sesuatu yang sudah tercemar, tentunya ini tidak akan membuat sesuatu yang tercemar itu menjadi lebih baik. Tapi apa? Apa yang perlu kita bersihkan? Ya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara puasa, ya, atau fasting. Nah, salah satu yang sering kali saya angkat adalah intermittent fasting, gitu ya. Gimana caranya? Ya, mungkin nanti next akan saya bahas sendiri di video terpisah. Kalau buat sobat sehat yang tertarik bisa komen, ya, bahas Dok soal fasting, gitu. Nanti akan saya bahas, ya, kalau banyak yang komen. Nah, jadi puasa ini adalah salah satu cara, metode alami dalam tubuh kita untuk membersihkan semua zat-zat tadi, ya, zat-zat yang racun dalam tubuh kita, kemudian plak amiloid itu juga bisa dibersihkan dengan cara puasa. Yang kedua adalah diet rendah karbohidrat, seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Diet yang tinggi karbohidrat, ya, even itu tidak manis, sekalipun itu tidak manis, itu bisa menguras cadangan vitamin B1 dalam tubuh kita yang sangat dibutuhkan oleh otak kita juga. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi omega 3. Tadi juga sudah saya bahas, omega 3 dan omega 6 itu adalah seperti jungkat-jungkit. Jadi caranya gimana? Selain menghindari makanan yang tinggi omega 6, kita juga perlu meningkatkan makanan yang kaya omega 3, terutama adalah DHA. Dapetin dari mana, Dok? Paling mudah adalah dari ikan-ikan laut, ya, seafood, telur, ya. Dan telur ini jangan dibuang kuningnya, ya, karena itu juga yang mengandung DHA, bukan bagian putihnya. Oke, jadi makan telur utuh. Kemudian apa lagi? Solusinya adalah konsumsi vitamin B1, yaitu bisa ditambahkan, ya, add-ons gitu setelah kita mengonsumsi diet yang rendah karbohidrat. Kemudian juga zinc, ini juga sangat penting. Kemudian juga vitamin D, itu juga bisa menurunkan atau dia mengontrol peradangan di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, ya, mungkin ini yang juga penting kita lakukan adalah exercise, ya. Exercise, not just exercise for our brain, ya, but activity kita. Nah, karena apa? Karena satu-satunya yang bisa membuat otak kita itu bekerja dengan aktif, ya, dan ini sudah melalui banyak sekali penelitian, itu adalah dengan gerakan fisik, ya, dengan exercise. Jadi fungsi utama exercise itu bukan untuk membakar kalori, tapi untuk membuat otak kita sehat, untuk membuat metabolisme kita baik. Karena dengan ini kita justru bisa mengatur kesehatan kita secara overall, ya. Jadi jangan lupa juga untuk melakukan exercise, karena kita manusia itu memang didesain kodratnya adalah untuk bergerak. Kita bukan benda mati yang sehari-hari cuma nontonin drakor atau mungkin main game, ya, kemudian mager, nggak gerak. Ini juga salah satu yang bisa membuat otak kita rusak, ya, gitu. Jadi solusinya kita bergerak, tapi jangan juga tidak perlu berlebihan. Yang penting adalah aktif, ya. Semoga ini bisa bermanfaat, dan semoga sobat sehat juga semakin paham hal-hal apa saja yang perlu kita hindari supaya bisa menjaga kesehatan otak kita. Buat sobat sehat yang ingin mendengarkan obrolan yang lebih panjang, ya, kemudian bincang-bincang, bisa cek di channel 3H Hidup Happy Healthy. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan share mengenai makanan-makanan yang berpotensi bisa merusak otak kalian. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah makanan yang tinggi omega 6. Yang kedua adalah tinggi gula. Dan yang terakhir adalah jenis makanan yang tinggi toksin. Dan
tiga makanan ini, tiga jenis makanan ini, makanan yang tinggi omega 6, makanan yang tinggi gula, makanan minuman yang tinggi toksin, kalau kita gabungkan, ya itu tadi sebutannya adalah junk food, ya, atau highly processed food. Nah, terus solusinya, sekarang gimana nih? Yang paling penting, solusinya gimana dok? Oke, yang pertama, ya,